أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. الرحمن الرحيم. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fiddin, azakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari bab at-tauqid. Kita mengenal bahwa at-tauqid ada dua macam, ada yang lafzi, ada yang maknawi. Kita juga telah mengetahui lafaz-lafaz tauqid maknawi dan penjelasannya sampai pada masalah yang ke-13. Maka kita lanjutkan kembali pembahasan at-tauqid. Al-mas'alatu ar-rabi'ata asrah. Masalah yang ke-14. Idza urida tauqidud dhamir al-marfu al-muttasil lawil mustatir bin nafsi awil ain wajaba tauqiduhu awalan bi dhamirin mufasilin. Jika ingin menaukidkan dhamir rafa' mutasil atau mustatir dengan lafaz nafsun atau ainun, maka wajib ditaukidkan dulu dhamir tersebut dengan dhamir mufasil. Nahwu jitu ana nafsi. Nah, jadi nafsi itu tauqid maknawi untuk dhamir rafa' mutasil tak fa'il tadi. Maka harus ada dhamir mufasil yang disebutkan lebih dulu. Jitu ana nafsi. Nah, ana di sini bisa menjadi tauqid lafzi sebagai muratif dari tak fa'il, ya. Sedangkan nafsi jadi tauqid maknawi. Zahabu hum anfusuhum. Anfusuhum tauqid dari wawul jamaah, ini dhamir rafa' mutasil juga. Nah, kemudian ditaukidkan dulu dengan dhamir mufasil, itu hum. Naam. Aliyun safara huwa nafsuhu. Nah, di sini nafsuhu taukid maknawi dari dhamir mustatir yang tersimpan pada lafaz safara. Maka ditaukidkan dulu dengan dhamir mufasil yang setara, yaitu huwa. Ini kalau dhamir rafa' mutasil atau mustatir, ya. Amma in kana dhamiru mansuban aw majruran fala yajibu fi dzalik. Tapi kalau dhamirnya itu mahal nasab atau mahal jar, maka tidak wajib ditaukidkan dengan dhamir mufasil terlebih dahulu. Nahwu akramtuhum anfusahum, ya. Akramtuhum anfusahum, nggak pakai hum lagi. Martubihim anfusihim. Nah,
tanpa dikasih taukid dengan domir mufasil, karena domir yang ditaukidkan dengan lafaz anfus ini mahalnya mahal apa ini? Nasab atau mahal jar. Wa kadza in kanat at-tawqitu bi ghairi nafs wal ain. Demikian pula kalau taukid maknawinya tidak pakai lafaz nafsun dan ain, maksudnya tidak wajib ditaukidkan dulu dengan dhamir munfasil. Nahu qamu kulluhum, enggak perlu qamu hum kulluhum. Safarna kulluna, enggak pakai nahnu kulluna. Kenapa? Karena taukid maknawinya tidak menggunakan lafaz nafsun ataupun ainun. Jadi kesimpulannya, kalau ingin mentaukidkan domir mutasil atau mustatir dengan lafaz nafsun atau ainun, maka dirinci. Kalau domirnya makharofa, maka wajib ditaukidkan dulu dengan domir mufasil yang setara dengannya. Tapi kalau domirnya itu mahal nasab atau jar, maka tidak wajib ditaukidkan dulu dengan domir mufasil. Kemudian kalau ditaukidkan dengan selain lafaz nafsun dan ain, juga tidak wajib domir mustatir dan tasil tadi ditaukidkan dengan domir mufasil. Naam. Al-mas'alatu al-khamisatu as-sah, masalah yang ke-15. Ad-dhamirul marfu' al-mufasil yu'akkadu bihi kullu dhamir muttasilin marfu'an kana aw mansuban aw majruran. Dhamir rafa' mufasil bisa dipakai untuk taukid untuk semua dhamir mutasil, baik yang mahal rafa, mahal nasab atau mahal jar. Nah hukumtu ana, hukumtu anta, akramtuka anta, martubika anta. Jadi bisa dhamir rafa' mufasil dijadikan taukid untuk semua dhamir muttasil, baik yang rafa', nasab atau yang jar. Al-mas'alatu sadisata asah, masalah yang ke-16. Yu'akkadu dhahiru bimithlihi la bidhamir. Isim dhahir ya harus ditaukidkan dengan isim dhahir yang setara, tidak dengan isim dhamir. Maksudnya kalau ingin menguatkan atau mentaukidkan isim dhahir ya harus dengan isim dhahir juga, bukan dengan isim dhamir. Fayuqal jaa aliyun nafsuhu wala yuqalu jaa aliyun huwa. Berarti kan aliyun isim dhahir, kalau ingin ditaukidkan ya pakai taukid yang berbentuk isim dhahir seperti nafsuhu. Enggak boleh ditaukidnya dengan dhamir mufasil. Jaa aliyun huwa, enggak boleh. Wa dhamir yu'akkadu bimithlihi wa bidh-dhahiri aidan. Namun kalau ingin mentaukidkan isim dhamir bisa pakai isim dhamir yang setara, semisal, atau ditaukidkan pakai isim dhahir. Nahu jitu, jita anta nafsuka, jita anta nafsuka. Bisa ditaukidkan dengan dhamir, bisa ditaukidkan dengan isim dhahir juga. Nah, jadi kalau dhahir ingin ditaukidkan, maka taukidnya harus berbentuk isim dhahir juga, nggak boleh isim dhamir. Tapi kalau isim dhamir bisa ditaukidkan dengan isim dhamir yang setara atau isim dhahir. Al-mas'alatu sabi'atu asah, masalah yang ke-17. Yajuzu an tujarra an nafsu awil ain
bil ba'iz zaidati. Lafat nafsun atau ain bisa dicerkan dengan ba' zaidah. Nahu ja'a aliyun binafsihi. Nah, hukum asalnya ja'a aliyun nafsuhu ya. Tapi boleh lafat nafsun tadi dicerkan dengan ba' zaidah. Ja'a aliyun binafsihi. Al-mas'alatu ats-tsaminatu as-sa, masalah yang ke-18, idza urida takrir lafdhi dhamir al-muttasil litawkid lam yajuz dzalika illa bi syarti ittisalil muakkad bima tasala muakkid bima tasala bil muakkad. Naam. Kalau ingin mengulangi lafadz dhamir muttasil untuk tujuan taukid, maka tidak boleh dilakukan kecuali dengan syarat bersambung dengan apa yang bersambung, atau ya tidak dengan syarat ya muakkidnya atau taukidnya bersambung dengan apa yang bersambung dengan muakkadnya. Maksudnya kalau muakkadnya bersambung dengan huruf jar, maka muakkidnya yang diulangi tadi harus bersambung dengan huruf jar yang sama. Begitu maksudnya ya. Jadi kalau mau mengulangi lafaz dhamir mutasil untuk tujuan taukid, maka taukidnya harus bersambung dengan sesuatu yang sama, dengan sesuatu yang bersambung dengan muakkadnya. Begitu. Nahu maratu bika. Bika. Bika ini muakkad. Bersambung dengan apa? Ba. Maka taukidnya atau muakkidnya juga harus dikasih ba juga. Martu bika, bika. Wala taqul martu bika ka. Ya. Nah. Enggak boleh martu bika ka. Ya. Harus bika, bika. Wa dzalika qauluhu rahimahullah, itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah, wala tu'id lafdhu dhamirin muttasil illa ma'al lafdzillahi bihi wusil. Kamu gak boleh mengulangi lafaz dhamir muttasil untuk taukid kecuali jika bersambung dengan lafaz yang bersambung dengan muakkadnya. Baik. Al-mas'alatu at-tasi'atu as-sah, masalah yang ke-19. Idza urida taukidul harfil ladzi laisa lil jawab yajibu ayyu'ada ma'al harfil muakkad ma yattasilu ma ayyu'ada ma'al harfil muakkidi ma yattasilu bil muakkad. Jika ingin menguatkan huruf yang bukan jawaban, ya, bukan huruf jawab, maka harus mengulangi. Naam, untuk huruf yang ditaukidkan seperti yang bersambung dengan muakkadnya. Coba perhatikan contohnya. Inna Zaidan qaim. Nah, ya. Karena muakkadnya bersambung dengan huruf inna, maka taukidnya juga harus dikasih tambahan huruf inna. Inna Zaidan qaim. Wala yajuzu an taqul inna Zaidan qaim. Naam. Oh, naam. Jadi kalau taukid huruf yang mana huruf itu bukan huruf jawab, maka harus mengulangi apa saja yang bersambung dengan huruf tadi untuk taukid. Jadi misalkan inna Zaidan, innanya ingin ditaukidkan, maka taukid pada inna harus menambahkan Zaidan. Sama seperti yang ada pada muakkadnya. Inna Zaidan qaim. Enggak boleh inna Zaidan qaim. Ini kalau bukan huruf jawab. Ya.
Fidari Zaid. Nah, ingin mentaukidkan fi ya, maka taukidnya harus ditambah adari juga. Fidari Zaid. Wala yajuz an taqula fi fidari Zaid. Al-Isrun yang ke-20, idza urida taukidul harfi lil jawab kana am wa bala wa jair wa ajal wa i wala jaza i'adatuhu wahdahu. Tapi kalau yang kita taukidkan itu huruf jawab seperti na'am, bala, jair, ajal, i, semuanya sama. La tidak. Maka boleh pengulangannya dengan huruf itu saja. Na'am, bala, la, gitu ya. Nah, taukid lafzi itu kan pengulangan lafaz muakkad. Ada yang berbentuk huruf, ya kan? Diulangi juga hurufnya. Tapi ini ada rincian. Kalau bukan huruf jawab, maka harus mengulangi juga isim-isim yang bersambung dengan huruf tadi. Ya. Tapi kalau huruf jawab cukup mengulangi hurufnya saja. Barakallahu wa dzalika qauluhu rahimahullah. Itulah ucapan Ibnu Malik rahimahullah, kadal hurufu ghairu ma takhassala bihi jawabu ka ni'mah wa qabala. Nah, demikianlah huruf-huruf yang tidak tidak merupakan kelompok huruf jawab seperti na'am dan bala, maka harus diulangi juga isim yang menyertainya. Berarti kalau huruf jawab nggak perlu mengulangi isim yang menyertainya. Na'am Zaidun qaim, maka kita nggak usah mengulangi na'am Zaidun qaim. Cukup na'am Zaidun qaim. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ambil mubtada ialah ibtida. Bagaimana bila mubtada itu diakhirkan? Contoh indi rajulun, apakah ambilnya tetap ibtida? Ya, taib alif tidak di sini ada yang lafzi, ada yang hukmi. Yang lafzi itu berarti lafadznya benar-benar di awal, ya, tidak didahului apapun. Adapun kalau mubtada yang muakhar itu maka disebut hukmi. Tetap ambilnya ialah alif tidak. Artinya seandainya tidak ada halangan untuk disebut di depan, maka ambilnya juga ibtida. Berhubung ada kendala-kendala yang menyebabkan dia nggak boleh di depan, maka posisinya saja secara lafaz diakhirkan, tapi secara amil tetap ibtida, ya. Seperti contoh indaka rajul, karena rajul bukan mufidah, ya. Nah, maka wajib diakhirkan, tapi ambilnya tetap ibtida. Seandainya kok ar-rajulu, bisa di depan ar-rajul indaka, ya. Berhubung ada halangan untuk didulukan dan harus diakhirkan, maka secara hukum saja ambilnya adalah alif tidak. Taib, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Adapun penjelasan tentang ataf insyaallah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khair atas ta'awunnya. Kalian banyak-banyak murajaah, ya. Insyaallah kita adakan imtihan pekan yang akan datang, ya. Nah, persiapkan imtihan taukid, kemudian naat, ya, kemudian isim af'alu tafdhil, kemudian nikmat dan pisah.
nikmah bisa af'alu tafdil nah at-taukid ya. Nah sedikit nah enggak banyak-banyak. Kalian merja santai saja insyaallah. Dan contoh-contoh dari ayat atau contoh-contoh dari contoh-contoh yang disebutkan tolong diperhatikan baik-baik ya. Nanti biasanya saya tanyakan i'rabnya. Nah, dan juga beberapa yang perlu diperhatikan. Ya, lihat kebiasaan ya. Nah, supaya kalian bisa fokus belajarnya. Nah, taib insyaallah kalau saya nggak biasa imtihan tanya teori ya. Nah, apa definisinya ini gitu ya. Kenapa? Susah ngoreksinya ya. Nanti mesti banyak komplain. Kalau ini gimana? Kalau ini gimana ya? Nah, jumlah kalian banyak. Kalau santrinya cuma 3 bisa ya. Kalau segini ya. Cari jawaban yang praktis, yang rawan komplain, yang tidak rawan komplain ya. Nah, paham ya? Baik. Ingat, nikmah bisa af'alu tafdil, kemudian na'at sama taukid. Paham? Jazakumullah khair. Barakallahu subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.